Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih dengan materi laporan keuangan pemerintah daerah bersama saya Rigel Nurul Fatah. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau sering disingkat laporan perubahan SAL. Berdasarkan kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 63 dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sementara PSAP nomor 1 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini, yaitu pos-posnya itu adalah ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Nah, nanti yang terakhir yaitu saldo anggaran lebih akhir. Oke. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini yang membuat yaitu PPKD. Jadi di SKPD itu tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ini setelah laporan keuangan dikonsolidasi di PPKD nanti dibuat oleh yang membuat yaitu PPKD atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi di level SKPD itu tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, kita cocokkan ya di sini tadi kan komponennya sesuai dengan PSAP nomor 1 paragraf 41 dikatakan ada saldo anggaran lebih awal. Oh, ada ini. Ini ada, terus ada penggunaan saldo anggaran lebih. Nah, ada ya. Terus ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Nih, ada sisa lebihnya. Terus koreksi kesalahan. Oh, di sini juga ada koreksi kesalahan dan lain-lain. Terus ada saldo anggaran lebih akhir. Nah, berarti laporan ini sudah sama dengan format ya. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan PSAP nomor 1 paragraf 41. Oke. Nah, di sini saldo anggaran lebih awal ini ada nominalnya ini. Nah, di sini didapatkan dari mana saldo anggaran lebih awal? Saldo anggaran lebih awal ini didapatkan dari, coba kita lihat laporan realisasi anggarannya. Nah, di laporan realisasi anggaran, nah di sini ada sisa lebih. Nah, ini tahun 2016 ya. Nah, tahun 2016 ini ada sisa lebih pembiayaan anggaran silpa setelah koreksi. Nah, yang tahun 2016 ini dimasukkan ke awal 2017 di saldo anggaran lebih awalnya. Oke. Nah, terus ada sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Di sini 31 ini ya. Ini didapatkan dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Atau dari sini ya. Di sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Nah, kalau ada koreksi berarti di sini dikurangi ya, atau ditambahkan. Nah, ketemu ini. Nah, ini nanti ditambahkan di sini. Oke, jadi informasi saldo anggaran lebih awal di sini ini hanya menerangkan suatu informasi saja. Tapi silpanya itu yang untuk tahun sekarang ini ya. Di tahun sekarang ini yang tahun 2017 ini ya sudah didapatkan dari laporan realisasi anggaran ini. Itu untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih. Adalah neraca. Nah,
neraca ini pada kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, ya, aset, ada kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset ini merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Bisa dilihat di sini asetnya ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Oke, nah untuk kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nah, kewajiban di laporan neraca pemerintah itu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban kewajiban jangka pendek aja di sini. Dan ada kewajiban jangka panjangnya ya. Nah, terus ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Format neraca SKPD ya. Ini SKPD di Kota Bandung. Oke. Ini SKPD atau dinas ya. Jadi neraca di SKPD atau dinas-dinas. Formatnya adalah seperti ini. Oke. Untuk neraca di SKPD ya, terdiri dari aset ya, ada aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan ada kewajiban, ekuitasnya dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana untuk dikonsolidasi di pusat. Nah, sekarang bagaimana format neraca yang di PPKD? Nah, setelah dikonsolidasi di PPKD, ini neraca PPKD ya. Di sini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di dalam kolom aset ini aset terdiri dari aset lancar ya, aset lancar. Nah, bedanya di sini ada aset untuk dikonsolidasi. Nah, aset untuk dikonsolidasi ini terdiri dari rekeningnya ya, dari rekening SKPD. Jadi nanti di sini SKPD-nya banyak ya, aset untuk dikonsolidasinya. Nah, ini format ya. Nah, ini formatnya cuma 2 ya. Padahal sebenarnya SKPD di suatu pemerintahan itu kan banyak banget. Oke. Terus ada perbedaan yaitu investasi jangka panjang. Itu biasanya ada pos untuk investasi jangka panjang ya. Jadi ada investasi permanen dan ada investasi non permanen. Nah, investasi permanen itu apa saja? Ini bisa dilihat ada pinjaman-pinjaman kepada perusahaan negara dan perusahaan daerah, juga ada investasi dalam surat utang negara dan investasi dana bergulir, serta investasi permanen yang lainnya. Nah, investasi non permanen ini ada penyertaan modal pemerintah daerah, ada penyertaan modal dalam proyek pembangunan, penyertaan modal perusahaan patungan, dan yang lain-lain. Nah,
Terus ada dana cadangan. Ada kewajiban ya, ada kewajiban. Ini kewajibannya jangka pendek semua. Ini ada kewajiban jangka ekuitas di laporan keuangan neraca BPKD. Ini ada ekuitas dana ya, ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, dan juga ada ekuitas dana cadangan. Oke. Sudah sampai sini, jadi kurang lebih sama formatnya dengan laporan keuangan neraca yang di SKPD, hanya saja di sini ada perbedaan, yaitu ada yang di aset itu ada aset untuk dikonsolidasi, terus ada investasi jangka panjang, terus di aset-aset lainnya, terus di kewajiban sama ya, kewajiban jangka pendek atau kalau ada jangka panjang dimasukkan di situ, terus ada ekuitas dananya, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Nah, kalau di SKPD ini ada ekuitas dana untuk dikonsolidasi, karena ini kan nanti diserahkan ke pusat.